Halo Sobat Tani, kali ini saya berada di IP2 SIP Sungai Kakap yang merupakan salah satu kebun percobaan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat. Nah, kali ini kita akan melihat salah satu koleksi tanaman hortikultura yang sedang dikembangkan yaitu jeruk siam Pontianak, di mana pertanamannya disesuaikan dengan kondisi lahan yakni dengan sistem surjan. Standar yang digunakan adalah dengan menerapkan teknologi pembuahan jeruk berjenjang sepanjang tahun atau yang kita kenal dengan bujang seta. Konsepnya adalah produksi jeruk yang dapat berbuah sepanjang tahun dan menghasilkan buah bermutu premium seragam, cita rasa sesuai pasar, kulit buah mulus dengan harga yang memadai. Bujang seta diterapkan setelah tanaman selesai berbuah dan diharapkan dapat memicu munculnya tunas generatif dan bunga mekar secara serentak. Komponen teknologi yang terdapat di dalam bujang seta antara lain 1. Manajemen nutrisi atau pemupukan. Unsur hara yang lengkap baik makro maupun mikro harus tersedia optimal dalam larutan tanah sepanjang tahun agar tanaman menghasilkan buah berjenjang. Karena itu, jika pH tanah rendah perlu ditingkatkan dengan kapur pertanian atau dolomit, dan jika bahan organiknya rendah perlu ditambah bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, dan lain sebagainya. Selain sebagai pembenah tanah, dolomit merupakan sumber kalsium dan magnesium, dan kompos juga merupakan sumber unsur mikro. Dolomit diberikan sebanyak 1-2 kg per pohon tergantung pada pH tanah, dan pupuk kandang 40-60 kg per pohon diberikan pada setiap akhir kemarau. Kedua bahan tersebut dicampur dengan tanah lapisan atas, kemudian ditimbun melingkari terumbuk agar ukuran terumbuk bertambah besar. Selanjutnya, pengaplikasian pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium harus dilakukan secara teratur. Pada musim hujan, setiap 3 bulan tanaman dipupuk NPK sebanyak 0,5-1 kg per pohon per aplikasi. Pupuk dimasukkan ke dalam 5 lubang yang dibuat dengan tunggal melingkar di tepi terumbuk atau dimasukkan ke dalam alur melingkar yang dangkal di bawah tepi tajuk. Setelah dimasukkan, pupuk kemudian ditutup tanah. Pada musim kemarau, tanaman dipupuk NPK padat dan cair secara bergantian dengan interval 1,5 bulan. Dosis NPK padat adalah 0,5-1 kg per pohon per aplikasi tergantung pada jumlah panen buah tahun sebelumnya. Sedangkan pupuk cair terdiri dari 100 gram NPK ditambah 25 gram ZA atau 10 gram urea ditambah 20 liter air per pohon per aplikasi. Pupuk cair dikocorkan pada terumbuk mulai dari bagian tepi hingga jarak 30 cm dari pangkal batang. Untuk menentukan dosis pupuk berdasarkan pada bobot buah yang dihasilkan tanaman selama 1 tahun sebelumnya, dapat mengacu pada tabel berikut. Untuk meningkatkan kadar gula buah, pupuk MGSO4 atau Kiserit diaplikasikan 2 kali, yakni pada saat berumur 15 dan 25 minggu setelah bunga mekar, dengan dosis 50-100 gram per 20 liter air per aplikasi. 2. Manajemen kanopi atau pemangkasan. Kondisi tajuk mempengaruhi kemampuan tanaman dalam menghasilkan buah. Tajuk yang terlalu rimbun juga tidak baik karena tanaman akan tertutup dan mempengaruhi produksi buah. Tajuk tanaman yang tidak teratur dan perlu dilakukan pemangkasan antara lain 1. Cabang yang tumbuh dari batang bawah dengan ciri yang mudah ditemukan yakni berduri. 2. Tunas air dan cabang yang tumbuh berkembang menjorok ke bagian dalam tajuk. Biasanya berbentuk persegi dan tumbuh dominan. Ketiga, cabang atau ranting yang terlalu rimbun. Keempat, cabang atau ranting yang patah.
Dan yang kelima, cabang atau ranting yang terserang penyakit, mati dan kering. Dengan pemangkasan, pertunasan vegetatif dan generatif menjadi lebih seimbang dan kelembaban di dalam tajuk berkurang, sehingga serangan terhadap penyakit lebih mudah dikendalikan. Selanjutnya, penjarangan buah. Penjarangan buah merupakan salah satu komponen teknologi penting untuk mendukung bujang seta. Jika buah terlalu lebat dan tidak dikurangi, dapat mengakibatkan tanaman sulit berbuah sepanjang tahun dan kualitas buah yang dihasilkan tidak optimal, seperti ukuran lebih kecil dan tidak seragam, hingga warna kulit buah tidak seragam dan tidak mulus. Penjarangan buah dilakukan pada saat buah sebesar kelereng dan paling lambat sebesar bola pingpong. Buah-buah yang terlalu lebat atau bergelombol dikurangi jumlahnya dengan menyisakan 2-3 buah per tandan. Buah yang dianjurkan untuk dikurangi atau dihilangkan antara lain buah yang paling kecil, buah cacat, buah yang bentuknya tidak normal, dan buah yang terserang hama dan penyakit. Keempat, pengendalian hama, penyakit, dan pikung. Untuk menghasilkan buah yang kulitnya bersih dan mulus, pengendalian buah harus dititik beratkan pada hama dan penyakit yang dapat memicu buah duri kusam antara lain hama kutu loncat, trips, tungau, kutu daun, kutu dompolan, embun tepung, dan embun jelaga. Pengendalian dilakukan dengan kombinasi monitoring dan pengendalian berkala. Pengendalian berkala sendiri disesuaikan dengan jenis serangan OPT. Dosisnya harus tepat anjuran ya. Selain itu, teknologi pendukung bujang seta adalah pikung, yang berarti pelengkungan cabang. Teknologi ini bertujuan untuk menginduksi pembungaan pada tanaman jeruk yang terlambat berbuah. Waktu yang tepat untuk melakukan pikung adalah pada awal musim kemarau atau pada saat tanaman dalam kondisi kekurangan air. Cara melakukan pikung yaitu tanaman jeruk dipupuk 3 bulan sebelumnya dan telah bebas dari hama penyakit khususnya pada batang. Selanjutnya, cabang yang akan dilengkungkan diikat dengan tali nilon yang berukuran 4 mm pada 3/4 dari panjang cabang, lalu secara perlahan dilengkungkan ke arah tanah hingga merunduk. Selanjutnya, semua cabang primer diperlakukan pelengkungan cabangnya. Dan yang terakhir, selama 2-3 bulan, tanaman jeruk yang sudah dilakukan pelenturan tidak perlu disiram air. Jangan lupa untuk rutin melakukan pengendalian gulma, baik dengan tenaga manusia maupun dengan cara mekanisasi seperti pemotong rumput, sabit, dan lain sebagainya untuk menghindari penggunaan bahan kimia. Nah, Sobat Tani, setelah mendengar pemaparan komponen bujang seta, mari kita lihat salah satu pohon jeruk siam dan menghitung ada berapa tingkatan buah ya setelah diterapkan teknologi bujang seta. Wah, ternyata ada 6 tingkatan buah loh Sobat Tani. Sebuah pencapaian yang baik setelah menerapkan bujang seta. Gimana Sobat Tani? Apakah sudah ada yang menerapkan teknologi bujang seta pada tanaman jeruk siamnya? Jangan lupa untuk terus pantau sosial media BPSIP Kalimantan Barat
untuk mengetahui info terkini seputar penerapan standar pertanian ya. Agrostandar, Standard Services Globalization. Dadah!